Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Anda semua di channel Sekolah Tinggi Ilmu MLM. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat walafiat, dilancarkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang halal, umur yang panjang dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas materi pengertian dari multi-level marketing. Bapak Ibu, di luar sana banyak sekali kita dengar berbagai pengertian kalau kita berbicara tentang multi-level marketing. Pertanyaannya seperti ini, apa itu multi-level marketing? Atau apa itu MLM? Dulu di sekitar tahun 90-an, kalau ditanya apa itu multi-level marketing, apa itu MLM, ada yang jawab, itu yang bisnis yang ajak mengajak itu. Jadi tahu MLM itu bisnis yang ajak mengajak. Ada lagi kalau ditanya apa itu MLM, itu yang bisnis yang bulat-bulat itu. Ya memang di awal-awalnya multi-level marketing ini para distributor itu kalau menerangkan ke calon mitranya selalu dibuat ilustrasi gambar yang bulat-bulat. Ya, kalau dulu pada awalnya ya kadang-kadang di rumah orang karena tidak ada pantole, belum lengkap seperti flipchartnya belum ada, dibuat gambar ilustrasinya di belakang almanak, di belakang tanggalan pinjam di rumah orang itu. Jadi diterangkan dengan spidol atau dengan pena gambar bulat-bulat gitu. Bulat ini bulat, ini bulat, bulat ini ngajak bulat ini, ya kira-kira seperti itu. Jadi anggapannya di luar sana dulu ya, MLM ini adalah bisnis yang bulat-bulat atau bisnis yang ajak mengajak itu. Nah, jadi bisnis yang ajak mengajak. Nah, benarkah yang demikian? Bisnis yang bulat-bulat, bisnis yang ajak mengajak, benarkah yang demikian Bapak Ibu ya? Mari kita akan lihat apa itu pengertian dari bisnis multi-level marketing. Pada pelajaran yang kemarin kita telah sama-sama belajar tentang jalur distribusi produk, baik itu yang secara konvensional maupun secara multi-level marketing. Nah, hari ini pembahasan kita adalah pengertian dari multi-level marketing itu apa? Jadi para ahli membuat pengertian multi-level marketing ini belum ada kata sepakat, belum ada satu kesatuan yang diterima oleh semua orang. Jadi para ahli membuat definisinya menurut pemahaman dan pengalaman masing-masing. Nah, kita di Sekolah Tinggi Ilmu MLM definisinya kita buat seperti ini. Apa itu multi-level marketing? Multi-level marketing adalah sistem penjualan dan pendistribusian produk, baik berupa produk fisik atau barang fisik, jasa layanan, jasa informasi, produk digital termasuk fintech, termasuk marketplace, kekayaan intelektual, dan sebagainya yang mempunyai nilai ekonomis. Dari pembuat produk atau produsen ke pemakai produk atau konsumen
secara langsung dengan melibatkan konsumen sekaligus menjadi pemasar atau agen. Dengan ikatan tertentu yang tertuang di dalam marketing plan dan kode etik. Dengan rantai distribusi lebih dari 2 jenjang yang di dalamnya terdapat komisi akibat dari pensponsoran. Ini definisi multiple marketing menurut versi Sekolah Tinggi Ilmu MLM. Jadi kalau ada yang nanya apa itu multiple marketing, jadi jawabnya karena belum ada kesamaan, jadi kita jawabnya berdasarkan versi. Nah, menurut versi Sekolah Tinggi Ilmu MLM, multiple marketing adalah sistem penjualan atau pendistribusian produk baik berupa barang fisik, jasa jalanan, informasi, produk digital, kekayaan intelektual dan sebagainya dari pembuat produk atau produsen ke pemakai produk atau konsumen secara langsung dengan melibatkan konsumen sekaligus menjadi pemasar atau agen dengan ikatan tertentu yang tertuang di dalam marketing plan dan kode etik, dengan rantai distribusi lebih dari 2 jenjang yang di dalamnya terdapat komisi akibat dari pensponsoran. Jadi itulah definisi multilevel marketing menurut versi Sekolah Tinggi Ilmu MLM. Nah, lengkapnya Bapak Ibu bisa dibaca dari deskripsi video ini. Bapak Ibu, produk multilevel marketing itu terdiri dari 2 kelompok besar. Produk yang bisa dimasukkan dalam multilevel marketing terdiri dari 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah produk umum. Apa itu produk umum? Produk yang bisa kita temui sehari-hari di pasar, di toko, di warung, di supermarket. Itu produk umum yang biasa kita beli. Itu kategori produk umum. Dan yang kedua, kategori produk khusus atau produk eksklusif yang dijual di multilevel marketing yang tidak ada dijual di pasaran. Dia sifatnya eksklusif, bahkan dia memiliki hak paten tersendiri. Nah, pembagian 2 produk umum dan produk eksklusif ini akan menentukan harga produk itu nantinya di dalam sistem multilevel marketing. Kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah seorang owner multilevel marketing atau Bapak Ibu ingin membuka usaha atau menjualkan produk Bapak dengan sistem multilevel marketing, jadi 2 kategori produk ini menjadi acuan untuk harga nantinya. Seandainya Bapak Ibu menjual produk itu adalah produk umum, maka Bapak Ibu akan menentukan harganya, standarnya adalah standar produk umum yang ada di pasaran. Tetapi seumpama Bapak Ibu ingin memasarkan produk yang bersifat eksklusif yang tidak ada di pasaran, maka Bapak Ibu bisa menentukan harganya mungkin lebih tinggi dari harga pasar sesuai dengan produksi barang itu sendiri dan keuntungan yang akan didapat dari memproduksi produk itu. Jadi harganya bisa berbeda dengan harga pasaran. Tapi umpama Bapak Ibu yang dibuat multilevel marketing itu adalah produk umum, maka saran saya sesuaikanlah dengan harga pasar. Mengapa? Karena baik pun itu sistem konvensional maupun sistem multilevel marketing pada dasarnya sama, yaitu sistem perdagangan, maka berlaku hukum perdagangan secara umum. Nah, kalau kita harga produknya terlalu murah dari pasaran, ya mungkin keuntungan kita kecil. Mungkin barang kita cepat laku, tapi keuntungannya sangat kecil. Bagaimana kita untuk membagikan komisi ke mitra-mitra kita? Tetapi juga
kalau kita buat harganya terlalu tinggi jauh dari harga pasar, maka produk kita akan kalah bersaing dengan produk umum yang ada di pasaran. Jadi itu sebagai acuan untuk harga kalau kita mau membuat usaha multiple marketing. Jadi dua produk ini akan menjadi acuan kita, produk umum dan produk eksklusif. Tetapi seandainya Bapak Ibu memasarkan produk yang eksklusif seperti yang saya contohkan beberapa hari yang lalu, bahwa produk eksklusif misalnya ada obat tetes yang satu tetesnya bisa menjernihkan 1 galon air. Nah itu kan produk eksklusif. Mungkin juga itu produk yang memiliki hak paten yang tidak ada di pasaran. Ya, Bapak Ibu bisa menentukan harganya lebih dari harga pasar. Dan biasanya produk multi-level marketing itu yang eksklusif memang tidak ada di pasaran, tidak ada perbandingannya, sehingga orang-orang tidak bisa mencari sumber-sumber lain untuk perbandingan harga, berapa harga produk kita yang sebenarnya. Ya karena memang tidak ada di pasaran, karena produknya memang produk eksklusif. Jadi berapapun harga yang Bapak Ibu tetapkan untuk produk eksklusif itu adalah sesuai dan tepat, karena produknya eksklusif. Namun kembali lagi pada sistem multi-level marketing pun saya ingatkan kembali berlaku hukum jual beli. Artinya produk dan harga disesuaikan, produknya, kualitasnya, harganya. Walaupun produk eksklusif jangan dibuat terlalu tinggi, karena kita kan akan menjual. Jadi produk ini harus dibeli orang. Kalaupun produknya eksklusif tetapi harganya mahal sekali, ya karena berbagai alasan, mungkin biaya produksinya tinggi atau ingin memberikan komisi dari yang besar kepada mitra-mitra kita. Kalau terlalu tinggi, nanti Bapak Ibu juga kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya karena harganya terlalu tinggi. Jadi disesuaikan saja, walaupun produk eksklusif, apalagi produk umum. Nah untuk produk umum ini perlu sekali diperhatikan, karena orang cenderung mencari perbandingan harga. Walaupun produk kita kualitasnya bagus, tetapi harga kita buat jauh lebih tinggi dari harga pasar, karena untuk memberikan bonus kepada mitra-mitra kita, orang akan berpikir beberapa kali untuk bergabung di bisnis kita. Jadi buat saja sesuaian. Seperti yang saya contohkan kemarin ya, katakanlah produk kopi yang harganya 100.000 di pasaran ya, sebetulnya kita sudah untung karena itu produk umum. Saya ambil contoh, katakanlah satu bungkus kopi harganya 100.000 untuk 1 kilogram. Nah kalau itu di tempat saya, sebetulnya harga biji kopi, harga beras kopinya itu hanya 15.000. Ditambah upah sortir, upah giling, ongkos packing, biaya karyawan, mungkin itu sampai 40.000. Itu sudah termasuk keuntungan kita. Jadi satu bungkus kopi dengan harga 40.000 itu sudah termasuk untung, kita jual 40.000. Nah kalau kita buat dengan sistem LEM, kita cari dulu perbandingan harga di pasar. Jadi harga di pasar yang paling mudah kita cari adalah di marketplace. Misalnya ada di Shopee, ada di Lazada, ada di Tokopedia. Nah berapa harga? Harga paling tingginya berapa? Harga paling murahnya berapa? Baru kita menentukan berapa produk kita ini yang sesuai dilempar ke pasar, supaya orang-orang bisa beli. Nah mitra-mitra kita menjual produk kita juga mudah. Tetapi untuk pembagian hasilnya, mitra-mitra kita juga mendapatkan keuntungan yang cukup untuk membangun bisnis mereka. Seperti saya contohkan kemarin, dari harga 40.000 dari kita, dari pemilik produk, kemudian sampai ke tangan konsumen 100.000 kan? Sampai ke tangan konsumen berarti ada 60.000. 60.000 itulah yang kita kelola untuk komisi langsung, komisi jaringan, komisi titik, komisi reward yang bisa kita berikan kembali ke mitra-mitra kita. Tetapi dari segi 40.000 kan kita sudah untung kemarin itu. Harganya sama. Kalau di pasaran misalnya 100.000, kita jual juga 100.000. Jadi ketika
mitra-mitra kita menawarkan produk kita ke calon konsumennya atau dia sendiri yang beli, maka tidak akan jadi masalah karena produknya sama dengan harga umum. Ya kalau saya cari-carilah di beberapa marketplace sebagai perbandingan. Saya ambil contoh, ini contoh saja ya, produk kopi bubuk. Itu antara 35.000 sampai 350.000 per 1 kilogram. Jadi kalau yang paling murah ada yang 35.000 1 kilogram. Tetapi ada juga yang 350.000. Nah, jadi kalau kita ambil yang tengah-tengah saja, misalnya katakanlah 100.000 dalam 1 kilogram, orang tidak akan bilang terlalu mahal dan juga tidak akan bilang terlalu murah. Nah, artinya produk kita ada produk kita standar umum karena memang produknya umum. Nah, jika Bapak Ibu bikin multi-level marketing dengan produk umum seperti contoh kopi ini tadi, insya Allah bisnis Bapak akan maju dan berkembang. Karena dua hal sudah mendukung. Produknya adalah produk umum, harganya juga adalah harga umum. Tiga, tergantung bagaimana Bapak Ibu mengelola mutu dari produk itu sendiri. Jadi kembali lagi pada inti pertemuan kita pagi ini adalah dua hal. Satu adalah definisi dari multi-level marketing. Yang kedua adalah kategori produk multi-level marketing. Yang terakhir, kategori produk adalah kategori produk umum dan kategori kedua adalah kategori produk khusus. Saya berharap seandainya Bapak Ibu nanti punya niat, punya keinginan untuk memasarkan produk-produk Anda lewat jalur multi-level marketing, semoga dengan menonton video ini bisa menjadi inspirasi untuk bagaimana mengembangkan usaha Bapak sukses di jaringan multi-level marketing. Demikian dulu pertemuan kita pagi hari ini. Kalau sekiranya edukasi ini menurut Bapak Ibu ada manfaatnya, ada gunanya, mungkin alangkah baiknya sekiranya Bapak Ibu berikan dukungan terhadap channel ini, bisa di like, bisa di subscribe, ditekan loncengnya supaya apabila kita mengupload video-video selanjutnya Bapak Ibu dapatkan notifikasi, dan juga silakan di-share ke teman-teman yang mungkin sekiranya juga membutuhkan edukasi yang seperti ini. Terima kasih atas budi baik Bapak Ibu semua yang telah menonton video ini, mengikuti video ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, umur yang panjang. Demikian saja harapan saya. Semoga kita semua sukses, sehat, sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Edi Firdaus, selamat pagi.